Hai sahabat bicara, balik lagi di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat bicara, banyak pendapat yang mengatakan bahwa generasi di usia 20-30 yang mewakili dari generasi milenial sedang kewalahan nih untuk memanage keuangan. Bagaimana cara memanage keuangan yang baik gitu ya. Jadi kalau misalkan habis gajian atau habis dikasih ada proyek besar gitu kan, gimana kelolanya biar tepat sasaran gitu. Dan lebih lanjut akan kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir hari ini, Kak Adrian Wiharjo. Iya, betul. Selamat datang di podcast Sabi, Kak Adrian. Iya, thank you loh udah diundang ke sini ya. Oke, aku panggilnya Kak, Mas, Abang, Koko. Kak aja nggak apa-apa. Kak Adrian aja. Masih muda juga Masih kita muda, jadi sama, oke, ya. iya kelihatan sih ya awet muda. Kak Adrian ini jauh-jauh datang dari Serpong ya, Tangerang ya. Oke, thank you so much Iya. udah mau ngobrol-ngobrol di podcast Sabi nih, Kak. Ya, ya Kesibukannya, sama-sama. kesibukannya ngapain aja sekarang? Kesibukan sekarang ya ada satu startup ya, lembaga lah ya yang dibangun sendiri tentang personal finance. Oke. Nah itu ya kita bantu-bantu orang konsultasi di situ juga. Oke, gitu. jadi sebagai co-founder gitu. Oh iya, sebagai co-founder sama oke. teman-teman kita ya mendirikan inilah untuk bantu orang. Oke. Iya. Kalau tadi di awal Vira sempat bilang mengenai generasi milenial umur 20-30 tuh lagi kewalahan, lagi bingung harus gimana memanage keuangan gitu kan. Kak Aden melihat fenomena yang ada di sekitar ini, bener nggak sih Kak kalau bahwa umur range gitu tuh lagi yang emang plotting keuangan tuh penting banget gitu sekarang? Setuju kah atau menangkal? Setuju ya. Karena justru di usia 20-an itu sampai 30-an itu critical point-nya tuh, titik pentingnya di mana kita pertama menentukan pekerjaan apa nih yang sebenarnya cocok, punya income-nya cocok untuk bisa capai tujuan finansialnya ini. Di usia 30 ke atas atau enggak 25 ke atas lah ya, itu kan ada tujuan finansial banyak tuh. Mobil pasti ya kan? Iya, pasti. Rumah, menikah. Iya, kalau ada jodoh tapinya. Kalau ada jodoh. Kalau jodoh di luar finansial gitu ya. Benar. Itu diatur sama yang di atas. Oke, jadi kayak gitu ya. 20-an juga 20-an awal fresh graduate gitu kan ya, Ya, kayak betul. kemudian biar nggak panik ketika dapat income gitu kan, mengelolanya harus gimana gitu. Betul. Dan Kak Ade ini berarti memang sudah mendalami dunia financial planning ini memang memang berasal dari jurusan kuliah yang mendalami ilmu keuangan gitu atau gimana? Oke. Kalau keuangan kuliahnya saya justru bukan keuangan. Oh ya? Kuliahnya dari teknik industri. Wow, ini menarik, sahabat bicara. Jadi anak teknik industri tiba-tiba bisa mendalami dunia keuangan. Iya, betul. Triggernya apa tuh? Triggernya ya, ini cerita agak panjang nggak apa-apa nih ya. Silakan, the stage is yours Kak Adrian. Ya, jadi awal teknik industri ya sama lah ya, sama seperti anak-anak muda lainnya dulu ya, idealis ya, mau lakuin kerjaan sesuai passion lah, sesuai jurusan kuliah, pokoknya yang gue suka deh gitu. Okay. Nah, cuma one day ada pencerahan lah, waktu itu ikut workshop financial planning. Nah, jadi ditanya tuh sama trainernya gitu. Ibaratnya kayak trainernya bilang begini, kalau misalnya mau bangun rumah nih ya, nggak mungkin dong kita taruh batu bata ditumpuk, dikasih semen, tumpuk lagi kasih semen, gitu doang, nggak ada blueprint perencanaannya, nggak ada layoutnya, nggak ada desainnya gitu. Tapi berharap rumahnya jadinya bagus, jadi indah, megah gitu, nggak make sense kan. Nah, ironinya orang-orang di dunia ini, di Indonesia lah ya specifically, itu kayak gitu. Mereka kerja, dapat duit, mereka nabung, berkeluarga, terus mungkin beli aset, properti gitu ya, terus pensiun, meninggal, gitu-gitu aja tuh. Ikutin template kehidupan pada umumnya lah ya. Tapi tanpa blueprint, tanpa layout, tanpa desain, tanpa arsitektur, kayak gitu. Tapi semua orang berharap hidupnya jadi kaya, jadi sukses, jadi berhasil, jadi berkat buat orang. Kira-kira make sense nggak? Nah itu tuh dulu kalimat itu tuh bikin aku kayak, wah ini gue banget nih, nggak ngerti nih. Jadi uang ini cuma sekedar kerja dapat duit, bulan depannya gitu lagi, kerja dapat duit, bulan depannya gitu lagi. Bener juga ya, harus ada blueprintnya nih hidup nih ya, dibawa kemana nih, gitu tuh. Oke, jadi mengenai blueprint tadi ya, makanya tadi dari teknik industri bisa terjun ke dunia financial planning gitu. Dan awal mula ketertarikannya? Jadi mulai dari situ tuh mulai tertarik, karena ibaratnya
hidup cuma sekali nih ya. Iya betul. Sekali gagal nggak bisa restart lagi. Ya kalau ulang namanya ujian CPNS itu, Betul. bisa tahun depan lagi. Atau nggak kayak main Mobile Legend bisa respawn ya. Iya betul kan. Nah di sini hidup cuma sekali, sekalinya gagal ya gagal gitu kan. Wah ini bener nih, hidup harus ada planningnya. Mulailah waktu itu tuh aku mulai tertarik pelajarin, tanya trainer juga yang orangnya lebih senior lah ya dari aku, dihitung lah gitu. Hidup ini mau dibawa kemana? Cuma kata trainernya waktu itu dia bilang, intinya tulis goals kamu apa, tujuan finansial. Nah tujuan finansial tulisnya jangan sesuai dengan kondisi dompet kamu katanya. Kalau sesuai dengan kondisi sekarang mah nggak butuh di planning, udah dapat, ya kan. Jadi yang kamu mau apa? Nah dulu namanya anak muda ya, umur 23 banyak maunya. Jadi umur 25 pingin beli mobil waktu itu. Mobil Mercy. Dicatat lah pokoknya. Ya catat 1M gitu kan. Terus umur 27 pingin menikah. Waktu itu menikahnya terinspirasi dari film Twilight, nonton ya. Ya, jadi pernikahannya outdoor, banyak pohon-pohon hijau-hijau, ada lampu-lampu segala macam. Hitung-hitung 600 juta. Wow. Nah, habis itu pengen beli rumah pertama lah ya. Kalau married harus ada rumah, ya betul. kan. Itu kata orang-orang ya. Ya, jadi udah 1,5 M waktu itu. Nah, terus seterusnya lah ya, ditarik terus. Nah, cuma sampai umur 27 ini untuk mobil, married sama rumah itu ada masalah. Karena kalau ditarik sampai ke usia 23, aku harus nabung 52 juta per bulan. Nabung gitu. 52 juta per bulan. Itu gimana? Dan itu bisa kekejar? Nah, nggak bisa. Solusinya? Dengan pekerjaan yang lama nggak bisa. Karena ya ibaratnya pekerjaan yang lama aku bisa nabung mungkin 1/5-nya mungkin ya. 5%-nya dari 52 juta per bulan. Gitu. Nah, itu mulai ngeheng nih otak kan. Ini gimana nih? Nah, cuma waktu itu ketemulah sama mentor bisnis, ya kan. Mentor bisnis, dia cerita, Adrian, tenang, ini mah bukan salahnya mimpi kamu, dia bilang. Mimpi kamu nggak ketinggian. Kendaraanmu yang terlalu lambat nih, dia bilang, untuk capai mimpinya. Jadi kesannya kamu naik kendaraan maksudnya pekerjaan ya. Kendaraan ini tuh kamu lihat tujuanmu jauh sekali. Itu. Jadi harus gimana? Aku tanya mentorku kan. Mentorku bilangnya simple. Jadi kalau misalnya kamu salah kendaraan, naik angkot nih, salah jurusan, kamu ngapain? Ya turun sih kok, turun angkot sih. Ganti ke yang sesuai jurusan. Ganti modanya. Ya, jadi di situ salah satunya yang aku ngerasain fungsinya dari ngerencanain keuangan. Kalau nggak pernah tulis perencanaan keuangan, sampai sekarang aku masih di tempat lama, nggak ngerti apa-apa. Dan sekarang goalsnya mobil tercapai? Tercapai. Di usia yang sebelum atau sesudah 27? Di usia yang sama, 25. 25 bahkan. Menikah ya sama. Sekarang umur berapa kok? Sekarang 27. Tuh kan viral refleks gitu ya ngomongnya kok. Ya nggak apa-apa. Sekarang umur berapa Kak? 27? 27 ya. Wow, dan semua goal tercapai. Puji Tuhan tercapai. Alhamdulillah. Kak Adrian, jadi sederhananya tentang financial planning itu adalah apa nih menurut Kak Jadi Adrian? financial planning itu ya intinya adalah kita di kehidupan ini kita membuat blueprintnya itu yang tadi. Itu kita punya tujuan finansial apa, berapa duit tujuan finansialnya, berapa lama dari sekarang. Nah itu kita hitung, kita bikin planningnya, rencananya bagaimana cara capainya. Gitu, mulai dari harus punya income berapa. Berarti kan pekerjaan kita nih, ya kan, harus punya income berapa. Setelah itu alokasi keuangannya seperti apa. Nah setelah itu nanti gimana cara ngelindungin uangnya biar nggak hilang di tengah jalan, ya kan? Kalau hilang tengah jalan nggak bisa capai tujuan. Ya harus nge-secure juga. Betul. Ya. Sampai ke bagaimana nanti kita melipat gandakan uangnya. Melipat gandakan, menarik ini. Maksudnya investasi gitu. Nah betul. Kadang kan banyak orang yang ngaco ya, dikit-dikit masukin investasi, ujung-ujungnya hilang. Tanpa cross check. Betul. Dan jadi kapan seseorang membutuhkan bahwa kayaknya harusnya lo harus start punya financial planning itu dari kapan? Dari kapan ya? Lebih baik mulainya itu ketika orang ini biasanya udah selesai, mereka biasa anak-anak ya, remaja mereka ada kewajiban belajar kan, pendidikan. Pas udah kelar pendidikan, mereka mau merintis hidup, membangun kualitas kehidupan mereka yang mereka mau. Nah itu di saat itulah harusnya
mereka mulai ngerencanain keuangan mereka. Oke, harusnya dari situ. Tapi Harusnya. nggak ada kata terlambat dong Kak, kalau misalkan baru sadar nih sekarang nih setelah nonton podcast Abi dari announcernya dari Kak Adrian gitu kan, baru mau mulai sekarang, nggak ada salahnya dong. Nggak ada salahnya justru. Harus Ya. memulai gitu ya. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Iya. Tadi Ya. menarik bicara tentang gimana nge-save money harus bisa 52 juta sebulan gitu kan. Dan akhirnya kayak dia memutuskan buat ganti transportasinya, dalam artian Betul. transportasi akomodasinya gitu kan, Ya. untuk mencapai biaya tersebut. Pengalaman kalian untuk mencapai bisa nabung 52 juta sebulan untuk mencapai target-targetnya di usia yang bisa dibilang saat itu quarter life crisis gitu kan. Gimana akhirnya? Full versionnya gitu Kak, ceritanya gimana? Oh oke, ya jadinya waktu itu akhirnya balik lagi ya untuk teman-teman yang audiens juga di sini, bukan menggurui ya, ini Oke. berdasarkan Sharing. pengalaman ya, ini sharing. Hah? Jadi waktu itu ya udah mulai nih sadar, wah ini kayaknya kendalanya ada di income gitu. Iya. Income-nya terlalu kecil untuk capai apa yang aku mau dong. Ha-ha. Nah, untungnya waktu itu sempet planning ya kan. Jadi tahu, sadar. Nah, tinggal pertanyaannya cari income mana dong yang bisa mencapai tujuanku ini. Cari gitu saluran kan. lain lagi. Cari saluran lain Oke. gitu. Jadi waktu itu ya udah cari-cari bisnis, puji Tuhannya dipertemukan sama peluang-peluang ini gitu. Dan akhirnya aku sharing lah ke istriku ya sekarang ya, dulu masih pacar. Dari sini cantik sekali Kak Dela. Dan Ya dulu masih pacar, sharing, Del, ini aku ada belajar financial planning nih gitu. Ini aku ajarin kamu ya gitu. Terus ternyata istriku yang sekarang terbantu gitu. Oke. Dulu yang tadinya nggak nabung jadi nabung. Ha. Tadinya nggak ada asuransi atau nggak ada investasi jadi ada gitu, dan jadi terbantu. Dan waktu itu sempat akhirnya kita sharing ke teman-teman dekat dulu gitu. Oke. Ini kayak misalnya Vira nih, teman Hah? dekat, Vir, aku ada materi nih perencanaan keuangan, nanti aku minta feedbackmu ya. Oh, Nah oke. dari situ responnya positif semua. Hmm. Dan mereka bilang, oh jadiin profesional aja kalau gitu. Hmm. Gitu. Akhirnya ya udah kita cari partner, terus cari partner perusahaan juga yang bagus. Oke. Nah akhirnya kita bikin lembaga ini gitu, oke. CCA, yang tujuannya ya untuk ngebantu orang-orang yang kayak aku dulu nih di persimpangan dan gak ngerti apa-apa, yang ternyata selama ini berjalan menuju quarter life crisis nih, ya kita pindahin gitu. Oke, dan yang ditawarkan sama Kak Adrian ini apa, berupa apakah memang seminar kah atau workshop atau memang menyiapkan template gitu? Spesifiknya kayak gimana Kak Oke, Adrian? template-nya ada Hah? gitu. Tapi yang intinya yang kita jual tuh jasa ya. Kita fokus menjual jasa bukan produk gitu. Tapi untuk produknya ada. Jadi basically kita kayak dokter finansial ya. Nah, oke. Jadi dokter itu yang mereka melakukan check up kan biasanya kan untuk pasien. Ternyata mereka ketika pasien di check up nggak sadar ternyata ada kolesterol, ada asam urat, darah tinggi, dokter kasih obat kan. Ya. Nah pekerjaan kita kayak gitu Hah? di bidang finance. Ya, Oke. yang mereka yang merasa investasinya bagus, ternyata setelah di check up, loh kok begini gitu kan, kok merah, atau enggak yang asuransinya juga merasa bagus, ternyata pas di check up kok merah gitu. Oke. Kita bantu itu semua ya, tujuannya agar mereka bisa mencapai tujuan finansial mereka masing-masing. Jadi kebayang nih Gitu. kalau misalkan punya income tapi nggak terplan dengan baik, pasti dampaknya akan semeraut gitu kan Kak. Dan dengan adanya financial planning ini, apa yang bisa tergambarkan atau manfaat apa nih kalau misalkan kita menerapkan financial planning dengan baik? Apa aja manfaatnya? Gitu. Manfaatnya ya, manfaatnya sebenarnya satu. Kalau misalnya nih Vira ya, Vira dengan seizin Tuhan ya, kalau misalnya Vira tahu, Vira pasti bisa capai kualitas kehidupan, tujuan finansial apapun yang Vira inginkan, mau nggak? Mau lah pasti. Nah itu Oke. jadinya kita bisa menjamin, meningkatkan possibility lah ya, bahwa suatu tujuan finansial itu akan tercapai dengan adanya perencanaan. Tapi Gitu. apakah juga itu bisa dengan financial planning ini bisa menjamin nggak kalau misalkan bisa mencapai goals dan tujuannya itu? Menjamin 100% tidak bisa karena ada faktor eksternal. Oke, dan Ya, atau balik lagi ke pribadinya sendiri ya. betul. Ya dia komitmennya seperti apa gitu kan. Ya samalah kayak misalnya si A mau turun berat badan, seorang personal trainer udah bikin program diet, Iya. tapi si A-nya nggak ngikutin. Oh iya. Jadinya benar. tetap aja gitu Iya, kan. benar. Tapi program dietnya itu kalau diikutin ya pasti akan menjamin ini pasti kurus nih orang.
Nah, programnya sama ada, kayak kita. balik lagi ke individunya gitu ya, ya kayak. Betul. Programnya Oke. ada. Gitu. Oke, misalkan kita ada studi case deh nih, misalkan di usia sekarang gitu kan. Tunggu, sebelum ke study case kita, Vira mau konsultasi dulu nih ya. Oke. Kebetulan umur Vira nggak jauh-jauh dari quarter life crisis gitu kan. Sekarang tuh bingung mau capai goalsnya tuh apa gitu, dan gimana dari sekian banyak klien Kak Adrian gitu kan. Pasti tentunya di usia quarter life crisis gitu. Apa sih masalah dari generasi quarter life crisis ini, apa yang lagi memang mereka lagi hadapi? Oke. Ya. Mostly kebanyakan. Nah, yang aku pelajarin ya, gitu, bukan dari pengalaman ya, Okay. karena ya untungnya, syukurnya aku lolos dari quarter life crisis. Congrats. Ya, yang aku pelajarin adalah biasanya orang yang kena quarter life crisis itu mereka yang ketika yang tadi udah selesai pendidikan, jenjang pendidikan, mereka mau merintis kehidupan, mereka nggak melakukan planning ini, gitu. Missnya di planning itu ya? Missnya di planning, jadi mereka mencari pekerjaan aja mereka tidak ada dasarnya gitu. Dasarnya cuma apa? Oh, saya kerja harus sesuai jurusan kuliah, atau enggak saya kerja harus yang saya mau gitu, yang saya suka, meskipun yang saya suka sorry itu saya uangnya dikit atau nggak bisa capai tujuan saya, nggak apa-apa deh saya kerjain karena saya suka gitu. Nah, itu berlanjut terus tuh beberapa tahun sampai entar di usia 25 lah ya, mereka baru sadar kok aset saya segini doang, atau enggak kok saya 2 tahun lagi udah mau merit nih, uangnya belum kekumpul nih. Nah, itu mereka mulai sadar di situ terjadi quarter life crisis. Kalau Kak Adrian sendiri berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara, aku paling gede. Oh, paling ini dia menarik nih. Anak tunggal, anak kedua, anak bungsu gitu kan. Kadang nih banyak perwakilan dari sahabat bicara gitu tentunya yang generasi milenial, di mana dengan keadaan income kita sekian gitu. Tapi kita harus memenuhi kebutuhan keluarga juga tentunya. Ke orang tua, ngasih ke adik atau bahkan ke kakak juga gitu kan. Terus tetap juga harus punya tabungan gitu, Kak Adrian. Terserah sih mau punya atau enggak ya. Tapi dari financial planning ini kan kita mengharuskan kita harus punya invest untuk masa depan kita sendiri gitu kan. Iya, betul. Tapi juga keadaan generasi sandwich gitu. Generasi sandwich yang banyak kehidupan yang harus dihidupi. Betul. Tapi kayak gimana? Tetap harus bisa nabung gitu. Nah, kalau untuk hal tersebut ya emang banyak sih, termasuk ya saya bersyukur sandwich generation juga gitu. Nah, dari situ pun ya hanya ada satu pilihan sebenarnya ya, bahwa ya income-nya harus digedein sebenarnya. Gitu. Dan setelah income-nya digedein, kita alokasikannya dengan benar. Ya kan, dari income masuk, nah ada sekian persen yang dikasih ke yang kita tanggung, dan ada sekian persen yang kita alokasikan untuk kita membangun kualitas kehidupan kita untuk masa depan, dan ada sekian persen juga yang kita alokasikan untuk proteksinya, perlindungannya itu. Amit-amit terjadi sesuatu yang mendadak gitu. Jadi komponen apa nih keadaan? Komponen apa yang paling penting di dalam perencanaan keuangan? Oke. Nah, kalau ada ngomongin komponen itu sebenarnya ada 4 jadinya. Nah, kita ngebahasnya itu financial IQ. Pernah dengar nggak, Vira, financial IQ? Ini baru financial IQ. Nah, jadi konsepnya sebenarnya sama kayak IQ yang akademis ya. Jadi semakin tinggi IQ seseorang secara akademis, berarti akan most likely orang ini akan IP-nya semakin tinggi, ya. Semakin pinter lah ya. Gitu dalam akademis. Nah, financial IQ seperti itu, semakin tinggi IQ seseorang ini, financial IQ seseorang ini, berarti akan secara kasarannya, secara gamblang, most likely orang ini akan lebih cepat kaya dan lebih pasti untuk menjadi kaya, untuk mencapai kualitas kehidupan yang dia mau. Karena? Ya, karena financial IQ yang tinggi itu dalam mengambil keputusan finansial, mereka akan lebih bijak. Wise. Ya, jadi contohnya biasanya orang yang financial IQ-nya rendah, ketika ada uang yang tadinya untuk kuliah misalnya, ini milenial nih, mereka akan ada peluang tuh misalnya ya yang money game misalnya, cuannya gede, uang kuliah pakai deh. Nah, siapa tahu bisa berkembang. Misalkan ada tren lato-lato gitu kan, gue bikin pabrik lato-lato deh dari gue gitu kan, misalkan saat itu gitu. Kemudian untuk memanfaatkan income itu gitu. Betul. Ternyata pada aktualnya nggak jadi nih, gagal gitu kan, berarti dia udah nggak bisa kuliah dong. Gitu. Jadi benar-benar pengambilan keputusan seseorang itu, keputusan finansial, apakah saya mau bekerja di perusahaan A atau perusahaan B,
itu semua berpengaruh sama financial IQ nih. Gitu. Jadi komponennya ada 4 financial IQ. Make money. Jadi kecerdasan seseorang dalam mengambil keputusan finansial yang berhubungan dengan make money. Nah, yang kedua, allocate money. Allocate. Ya, kecerdasan finansial seseorang yang berhubungan dengan pengalokasian uang. Jadi uang yang udah di make, yang udah didapat, alokasinya gimana? Gitu. Ada yang bocor nggak? Gitu. Biasanya ciri-ciri orang bocor tuh kalau merasakan ada tanggal tua. Nah, itu berarti bocor. Kemana aja tuh duit? Oh gitu. Oke. Ya gejala-gejala lah ya, gejala. Fear. Pertama tadi make money, kedua money, allocate money, yang ketiga protect money. Nah, protect money itu kecerdasan finansial seseorang dalam melindungi uang yang dia udah dapatkan, yang dia udah alokasikan dengan cantik, dilindungin biar nggak hilang. Yang tadi hilangnya karena apa? Apapun itu resiko yang di luar kontrol, yang kita nggak bisa expect dong, karena misalnya sakit atau nggak kecopetan. Makanya uang darurat itu penting gitu. Betul, itu ngomongin dana darurat dan insurance. Ya gitu. Itu yang ketiga, protect money. Nah, yang keempat baru ngomongin tentang leverage. Ya, gimana caranya kita melipat gandakan apa yang kita punya nih. Nah, gitu sih, ngomongin investasi lah dan lain-lain gitu. Kayak investasi bisa satu episode khusus lagi mungkin ya, karena panjang gitu kan. Ini 4-4-nya bisa ini panjang juga kalau dijabarin 4-4-nya. Pokoknya kurang lebih 4 komponen itulah ya. Tadi how to make money, allocate, protect, dan kemudian nge-level up untuk kemudian nggak cukup puas di situ aja gitu ya. Betul. Kak Adrian, misalkan dalam suatu misalkan Vira perwakilan generasi milenial yang sedang ada di life quarter crisis gitu ya. Let's say perwakilan dari generasi Vira pasti memiliki income yang UMR gitu kan, tapi juga mau fashionable dan memiliki hijab button scarf gitu, misalkan yang nominalnya range 300-400 ribu, dan misalkan dengan perwakilan generasi milenial gitu kan, kita langsung konsultasi aja nih. Lu ingin goals lu apa gitu? Mobil, motor, handphone? Rumah. Bang Rian? Motor Vespa Matic. Oh, nih. Jadi ada satu individu nih ya, dia mau punya motor Vespa Matic, mau punya rumah, dan juga tetap mau malam mingguan sama pacar gitu kan, dan itu udah harus dialokasiin kan. Gimana cara mengalokasinya, Kak Adrian? Oh, oke. Nah, dengan income kita yang masih UMR. Oke. Jadi pertama kalau dari goalsnya tadi di breakdown dulu tuh. Berapa, misalnya yang tadi mau Vespa, tadi apa aja? Vespa, rumah. Tetap juga mau weekend sama gebetan. Mau party lah ya gitu. Nah, jadi kalau untuk yang weekend ini nanti mungkinnya. Nah, untuk yang Vespa sama rumah bisa di breakdown. Berapa duit Vespanya dan rumahnya, dan berapa lama dari sekarang kita mau capai itu gitu. Jadi komponen untuk tujuan finansial harus ada 2 itu tuh, yang tadi harus ada nominal dan jangka waktu. Kalau nggak ada salah satu aja, contohnya misalnya mau beli rumah gitu, 3 tahun lagi sih mau beli rumah gitu, berapa ntar deh, lihat nanti deh. Nah, itu nggak bisa dihitung dong gitu. Kebalikannya juga, mau beli rumah 1,5 M yang tadi, kapan rencana? Secepatnya deh. Nah, itu juga nggak bisa dihitung gitu. Jadi nominal dan time frame, jangka waktunya. Setelah di situ baru kelihatan tuh harus nabung berapa per bulan, yang kayak tadi aku. Nah, dari nabung berapa per bulan baru kita aplikasikan ke kondisi kita yang sekarang nih. Income kita berapa, bisa nabung berapa gitu. Nah, yang penting adalah ya tabungan income-nya dulu nih untuk biaya hidup sehari-hari di breakdown juga. Breakdown lah ya, itu penting. Rasio pengeluarannya berapa persen? Karena kan kadang ada yang lebih besar pasak dari tiang ya. Iya. Tuh. Yang masuk berapa, yang keluar kok lebih gede gitu. Tahu-tahu kok ini gua kerja selama ini kemana tabungannya? Iya, benar. Nah, itu yang untuk yang tadi ya, financial IQ untuk allocate money-nya dibenerin juga jadinya. Gitu. Biasanya kalau ada klien konsul ya kita juga bantu untuk ngebenerin ininya ya, biar nggak bocor gitu. Jadi banyak komponen tadi dari financial IQ juga yang harus diterapin, dan gimana cara membuat financial planning. Gimana caranya, Kak Adrian? Caranya ya, nah paling awal yang tadi, tentukan tujuannya dulu. Itu kebanyakan milenial, orang-orang lah ya, yang mungkin udah senior juga ya. Nah, pada saat awal mereka nggak nentuin tujuannya. Contohnya kayak kalau misalnya kita mau ke Bali,
pasti kita cari pesawat yang Tujuan ke Bali. tujuannya ke Bali. Kebanyakan orang-orang mereka naik pesawatnya dulu. Nah, terus pesawatnya berhenti di mana? Ya udahlah, terima aja lah. Gitu. Oke. Ya, jadi itu dia. Jadi tujuannya dulu kita harus jelas. Apa? Yang tadi ada 2 kan? Nominal dan jangka waktu. Nominal dan jangka waktu. Ya. Setelah itu baru kita mulai untuk alokasikan itu. Gitu, kita breakdown income-nya cukup atau enggak gitu kan. Kalau nggak cukup, ya kayak tadi aku pindah angkot aja yang sesuai jurusan. Oke. Betul Gitu. sih. Jadi langsung ketika ada memulai, semakin cepat memulai, semakin cepat menemukan kendala yang kemudian bisa ditambal dari sekarang gitu ya. Betul. Kemudian ini memungkinkan nggak sih kalau misalkan para pendengar sahabat bicara ya di YouTube ini bisa mendapatkan apa ya, semacam template kah, untuk template sederhana kah tentang financial planning gitu? Memungkinkan nggak nih di-share sama Kak Adrianti? Mungkin kalau mungkin ada linknya bisa di-share di description gitu. Oh, oke. Template sederhana ada sih harusnya ya, kita Ada? bisa lah. Bisa. Yang biasa kita kasih free untuk Iya. klien itu juga kita bisa antar Untuk kita. sahabat bicara nanti bisa klik di bawah description gitu ya. Ya. Dan ini sahabat bicara ini sejalan juga dengan hal yang lagi digarap oleh Pak Ganjar nih, di mana nggak hanya leadership, ternyata keahlian kelola untuk keuangan itu juga penting. Tepatnya di Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dalam situasi seperti ini nggak hanya membutuhkan leadership yang kuat, tapi juga keahlian dan kesadaran dalam mengelola keuangan negara itu penting. Dan ini menarik Kak Adrian. Tadi kita bicara tentang keuangan pribadi gitu. Sekarang tiba-tiba ada masalah keuangan negara. Dan korelasinya di mana? Apakah seseorang yang kita ketika sebagai generasi muda ini mampu mengelola keuangan sendiri juga kemudian bisa mengkritisi atau bagaimana bisa melihat hal lain dari pengelolaan keuangan di hal lain, bukan hanya negara, mungkin keuangan lainnya gitu. Gimana menanggapinya Kak Adrian? Oh, oke. Aku juga udah sempat baca tuh ya artikelnya. Di mana Pak Ganjar juga mengatakan bahwa pelatihan tuh harus dilakukan untuk meningkatkan keahlian dalam mengelola keuangan juga tuh. Yes. Jadi pertama juga salut ya, respect sama Pak Ganjar ya. Ternyata di bawah kepemimpinan dia provinsinya itu dapat predikat dari audit ya, WTP ya. Nah, itu juga jadi berarti di situ ya rencana keuangan yang udah dibikin itu terrealisasi dengan baik dan di laporannya jadi bagus gitu kan. Nah, jadi dari situ yang ada benang merah yang bisa kita tarik ya. Untuk mengelola keuangan negara pun itu juga butuh dimulai dari mana? Tujuan kan. Nah, mau apa dulu sih ini? Negara mau dibawa kemana gitu kan? Betul. Balik lagi tadi tujuan, nominal dan angka. Betul. Nah, dari situ baru dibikin dong blueprintnya, roadmapnya. Ini harus kayak gimana nih per minggu, per tahun, per quarter, mungkin per minggu nanti. Jadi per hari mungkin di breakdown bisa. Nah, itu gitu. mungkin kalau kita bicara tentang keuangan negara kayaknya bisa menjadi episode yang lain lagi gitu ya Kak Adrian. Betul. Ini di sahabat bicara pendengar pasti Vira yakin ada beberapa tips pemula yang untuk para pemula ingin mempelajari financial planning gitu ya dari awal. Tapi dia pemula nih Kak Adrian, dan dia bingung harus mulai dari mana. Mungkin secara singkat Kak Adrian bisa memberikan tips bagi para pemula yang ingin memulai nih. Jadi kayak dia habis dengerin podcast Abi ini, ending mau mulai gue financial planning gitu. Gimana Kak Adrian? Silakan ke audience. Ya, jadi halo guys. Yang pertama untuk memulai, yang tadi aku ulang-ulang beberapa kali tuh. Jadi yang pertama adalah dimulai dari tujuan. Ya, tujuan finansialnya mau apa? Jangan kebalik. Jangan kayak naik pesawat dulu baru tentuin tujuannya, kan nggak bisa. Ya kan, tentuin tujuannya dulu baru naik pesawat yang tercepat, yang terbaik, yang ideal lah untuk capai tujuan itu. Tujuan harus ada 2, ya kan, nominal dan jangka waktu. Nah itu. Terus yang kedua, tingkatin financial IQ-nya teman-teman. Yang teman-teman yang baru dengar tentang financial IQ, nah itu ya pelajari, karena financial IQ itu yang tadi 4 komponen itu berperan banget dalam kita membangun kualitas kehidupan yang kita mau. Kalau nggak bisa capai kualitas kehidupan yang kita mau, biasanya pilihannya 2, antara kualitas kehidupan itu mau diundur, beli rumah nggak ada duitnya diundur deh gitu kan, contoh ya, atau enggak di downgrade, beli rumah A cuma uangnya nggak cukup, jadinya ya udahlah downgrade rumah yang B gitu. Nah, jadi itu dia, tingkatin financial IQ teman-teman agar bisa mengambil keputusan finansial dengan lebih bijak. Nah gitu. Terus yang ketiga adalah gini, jadi intinya adalah jangan
investasi sedini mungkin ya. Ada step-stepnya. Nggak harus semua uang yang kita dapetin sebagian kita invest gitu. Jangan. Ada step-stepnya yang tadi. Ikutin financial IQ yang tadi. Stepnya pertama, uang yang dapat dialokasikan dong dengan benar. Setelah dialokasikan, baru kita proteksi dulu uang yang udah kita alokasiin. Setelah kita proteksi, baru kita lipat gandakan, kita investasikan. Gitu. Jangan sampai step-step itu hilang. Jadi uang yang diinvestasikan ujung-ujungnya harus menghilang juga kalau ada resiko atau enggak kalau ada kebutuhan yang lebih urgent. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Gitu. Tips lain lagi ada Kak? Tips lain ada. Nah, keuangan teman-teman juga butuh seorang coach. Contoh, kita ambil contoh kayak pemain bola Lionel Messi. Sehebat apapun Lionel Messi, dia masih tetap butuh seorang coach, seorang pelatih. Pelatih bisa melihat sesuatu yang pemain di lapangan itu nggak bisa lihat dari dalam lapangan, yang hanya bisa dilihat dari luar. Gitu. Jadi tetap butuh seorang mentor, seorang coach. Gitu. Saya pun ketika ada di check up atau mau perencanaan tetap harus berdua, nggak bisa sendiri. Gitu. Itu coach tadi. Dan yang terakhir, adakah Betul. tips lainnya? Terakhir ada lepas kacamata kuda teman-teman. Idealisme yang kayak yang tadi ya, misalnya kayak jurusan kuliah atau nggak passion atau nggak yang hal-hal tersebut lah ya, yang bikin kita tuh kacamata kuda gitu, hanya melihat ke depan apa yang kita mau gitu. Nah, kita lepas dulu karena kita harus belajar terbuka sama hal-hal baru. Karena financial itu, terlebih lagi personal finance, itu dinamis banget. Bentar berubah. Contohnya kayak investasi, instrumen investasi. Kadang dulu instrumen ini bagus, sekarang instrumen ini bagus gitu. Kalau ukurnya makanya harus open minded gitu. Betul, ya Kak ya. harus selalu belajar hal-hal yang baru sih. Nah, itu dia gitu. Murah ilmu sekali ya sharing-sharingnya nih kali ini Kak Adrian. Terima kasih banyak udah bagiin tips bagi para pemula yang ingin memulai bagaimana financial planning gitu. Selanjutnya apakah ada harapan Kak Adrian gitu terhadap pentingnya kesadaran financial planning di usia milenial saat ini? Ya, jadi ada sih. Harapanku adalah ya ikutin 5 poin yang tadi. Itu yang tadi tips-tips aku. Terus intinya untuk milenial jangan dulu egois. Maksudnya kita fokus untuk melakukan hal yang kita suka atau untuk mengejar apa yang kita demen lah gitu. Ingat teman-teman millennials masih ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai manusia. Contohnya apa? Yang tadi mempunyai rumah yang layak, ya, terus akomodasi, bahagiain orang tua. Itu sih. Ya, terus menikah. Tapi harus ada jodoh kok. Harus ada jodoh, nah, benar. Iya. Jangan kayak udah ada modal, udah ada venue kayak sama siapa? Baru nyari di sosmed ya. Gitu kan. Jadi harapan-harapannya ya. Yes, kewajiban-kewajiban tadi lah ya. Ada juga yang harus siapin rencana pensiun, rencana pendidikan anak kalau mau gitu. Nah, itu semua adalah kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia. Penuhin itu dulu. Lepas idealisme teman-teman dulu, kacamata kudanya tadi. Nah, setelah itu semua terpenuhi dengan bikin perencanaan keuangannya, nah baru nanti lakuinlah yang teman-teman suka, idealisme teman-teman keluarin lagi karena uang udah nggak jadi masalah. Bagaimana kemudian untuk memplanningnya dan untuk memulai planningnya bisa klik the description di bawah ya Kak Adrian ya, karena sudah akan di-share nanti sama template tadi Kak Adrian gitu. Oke. Terima kasih banyak nih Kak Adrian sudah mau ngobrol-ngobrol dan berbagi tips juga harapannya tadi di podcast Sabi kali ini. Kembali Vira ingatkan untuk para sahabat bicara yang ingin mendapatkan merchandise di sini seperti ada mug, ada tumbler, topi dan kemeja bisa didapatkan di berbagai e-commerce di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan untuk mengikuti update terbaru dari podcast Sabi kapan nih tayang dan episode apa yang terbaru bisa diikuti di Instagram dan juga di Twitter, Facebook dan serta jangan lupa untuk tombol subscribe-nya diklik dan juga dinyalakan tombol loncengnya. Kak Adrian, terima kasih banyak. Tadi kita udah ngobrol financial planning, bagaimana pentingnya financial IQ ternyata ya, bagaimana kita harus penting. Yang pertama harus make money pastinya karena kita talking about money, harus making money yang bagus ya. Yang baik lah. Yang baik ya. Yang bijak lah. Yang bijak. Pertama, kita harus making
diterima nih. Yang kedua harus pintar nge-allocate-nya. Ya, Yang betul. ketiga bagaimana harus memproteknya. Ya. Dan yang keempat level up. Jadi nggak boleh cukup puas, harus terus berkembang gitu Yes, ya. lipat gandakan uangnya untuk Lipat. capai tujuannya. Cuan. Kak Adrian, Vira Ya. terima kasih banyak udah bersedia ngobrol-ngobrol. Such an honor bisa ngobrol sama Kak Adrian. Ya, thank you juga loh Kak Vira ya atas kesempatannya diundang di sini. Iya. Vira pamit undur diri dan narasumber Kak Adrian pamit undur diri. Ya, oke. See ya. Mantap. Boleh. Kita foto dulu. Aduh, Ini kita aduh, foto aduh. dulu Kak Adrian. Mungkin Oh, ya. masih bisa dipakai.